Halo, selamat malam Tribuners. Jumpa lagi bersama dengan saya Fenty Novianti dalam tayangan berita Lampung terkini di Tribun Lampung. Kami akan menjanjikan informasi menarik dan terkini seputar Lampung hanya untuk Anda. Dan inilah berita Lampung terkini selengkapnya. Kabar pertama Tribuners, ada 65 kasus narkoba di Pesawaran Lampung tahun 2023, sita sabu dan tembakau gorila. Polres Pesawaran Polda Lampung mencatat ada 65 kasus tindak pidana kasus narkoba di Bumi Andeng Jejama. Jumlah tersebut diungkap dalam ekspos akhir tahun Polres Pesawaran Polda Lampung pada Sabtu 30 Desember 2023. Kepala Polres Pesawaran Polda Lampung AKBP Maya Heni mengatakan kasus narkoba pada tahun ini mengalami penurunan sebesar 23,5% dari tahun 2022 lalu. Pada tahun 2022 lalu, tindak pidana narkoba yang terjadi di Pesawaran mencapai 85 kasus. Kemudian penyelesaian kasus atau PTP narkoba sebanyak 65. Baik tahun 2022 maupun 2023, tersangka didominasi oleh kaum pria. Pada 2022 lalu, tersangka pria berjumlah 109 kasus. Ia menyebut tahun 2023 jumlah tersangka pria ada sebanyak 92 orang dan wanita 12 orang. Lanjutnya, pada 7 jenis narkoba yang menjadi barang bukti atau BB sabu merupakan yang terbanyak. Tahun 2022, barang bukti sabu yang diamankan seberat 175,6 gram. Tahun 2023, barang bukti sabu yang diamankan seberat 124,47 gram. Pada jenis narkoba lain seperti tembakau gorila, barang bukti yang diamankan seberat 20,4 gram di tahun 2022. Kemudian jumlah uang yang ada pada kasus tersebut untuk tahun 2022 mencapai Rp6.120.000. Beralih ke kabar selanjutnya Tribuners, pejalan kaki di Pelabuhan Bakauheni Lampung meningkat jelang tahun baru 2024. Sebanyak 33.303 orang melakukan penyeberangan dari Pelabuhan Bakauheni Lampung menuju Pulau Jawa menjelang tahun 2024. Hari ini Sabtu 30 Desember 2023. Puluhan ribu orang menyeberang melalui Pelabuhan Bakauheni itu terdiri dari penumpang pejalan kaki sebanyak 2.469 orang dan 30.834 penumpang dalam kendaraan. Jumlah penumpang pejalan kaki ini terus meningkat sejak 2 hari sebelumnya, di mana sehari sebelumnya pada 29 Desember berjumlah 2.253 orang, sedangkan 2 hari sebelumnya pada 28 Desember berjumlah 2.243 orang. Adapun angka penumpang dalam kendaraan sedikit menurun dari hari sebelumnya yang berjumlah 31.906 orang. General Manager PT ASDP Indonesia Ferry Persero, Kapten Rudi Sunarko mengatakan jumlah tersebut berdasarkan data selama 24 jam, mulai dari tanggal 29 hingga 30 Desember 2023, pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dia menjelaskan bahwa jumlah kapal yang beroperasi pada hari tersebut berjumlah 31 unit. Sementara jumlah trip naik 16% dibanding tanggal yang sama pada tahun 2022 lalu. Dia menjelaskan peningkatan jumlah penumpang baik pejalan kaki dan penumpang dalam kendaraan jika dibandingkan Nataru 2022. Adapun jumlah penumpang pejalan kaki naik 50%, sedangkan jumlah penumpang dalam kendaraan naik 4% dari tahun sebelumnya. Rudi mengungkapkan jumlah kendaraan pribadi dan roda 2 yang menyeberang dari Pelabuhan Bakauheni mengalami peningkatan dibanding musim Nataru pada 2022 lalu. Adapun pengguna sepeda motor naik 59%, sedangkan pengguna kendaraan jenis sedan dan sejenis naik 16% dari tahun sebelumnya. Namun jika dibandingkan hari sebelumnya pada 29 Desember, angka ini justru menurun, di mana kendaraan roda 2 yang menyeberang berjumlah 908 unit. Petambak di Pasena bersama Yayasan Gajah Sumatera tanam mangrove di perairan budidaya. Warga Petambak di Pasena, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung melakukan penanaman mangrove di sepanjang sisi saluran pasok perairan bumi di Pasena Utama. Program penanaman mangrove itu bekerja sama dengan Yayasan Gajah Sumatera, sebuah LSM yang bergerak di bidang lingkungan hidup.
Hal tersebut dikatakan langsung oleh Ketua Kelompok Pembibitan Mangrove Bumi Dipasena Utama yakni Sutikno Widodo hari ini pada Sabtu 30 Desember 2023. Sutikno menyebut rencananya ada 12.500 bibit mangrove yang akan ditanam di sepanjang sisi saluran pasok perairan budidaya Bumi Dipasena Utama. Dikatakan Sutikno, penanaman mangrove itu bertujuan untuk mengembalikan kelestarian hutan mangrove sebagai lahan pendukung kelangsungan budidaya udang. Karena dapat menjaga kualitas air yang ideal untuk keberlangsungan budidaya udang faname. Serta tanaman mangrove juga berfungsi sebagai penahan abrasi dan menyerap toksin dan radikal bebas. Selain itu juga, kata dia, mangrove menjadi tempat berkembang biaknya biota air di perairan, seperti halnya kepiting, berbagai jenis ikan, dan juga kerang. Ditambahkan juga olehnya, program penanaman mangrove terus dijalankan secara bertahap sampai selesai. Diberitakan juga sebelumnya, Perhimpunan Petambak Pembudidaya Udang Wilayah Lampung melakukan pengerjaan normalisasi saluran pasok budidaya di tambak udang di Pasena, Kecamatan Rawajitu Timur, Kabupaten Tulang Bawang. Kabar selanjutnya Tribuners, jelang penghujung tahun, kolam renang waterfall Waikanan ramai pengunjung. Menjelang penghujung tahun 2023, beberapa tempat rekreasi di Kabupaten Waikanan, Lampung mulai dipadati pengunjung. Salah satunya yakni di kolam renang waterfall di Kecamatan Baradatu, Kabupaten Waikanan pada Sabtu 30 Desember 2023. Menurut pantauan Tribun Lampung di lokasi, sekira pukul 10 waktu Indonesia Barat, kolam renang waterfall dipenuhi pengunjung. Terlihat pengunjung yang mayoritas anak-anak dan remaja memenuhi kolam renang tersebut. Tak hanya anak-anak, bahkan remaja dan orang dewasa juga terlihat memenuhi kolam renang khusus dewasa. Puluhan pondok yang ada di lokasi juga terlihat cukup penuh diisi oleh para orang tua yang menunggu anak-anaknya berenang. Salah satu pengunjung, Denny Fitri, mengaku ke tempat ini untuk menikmati libur tahun baru. Ia juga menyebutkan ia dan keluarganya kerap ke lokasi ini untuk berlibur bersama dengan keluarga. Senada dengan hal itu, Tito, yang merupakan warga desa Tiubalak, Kecamatan Baradatu, Kabupaten Waikanan, mengaku cukup senang. Sementara itu, salah satu penjaga di kolam renang waterfall ini, Yanto, menyebutkan jika pengunjung mengalami peningkatan dari hari-hari biasanya. Peningkatan pengunjung diperkirakan mencapai 3 kali lipat. Gedung SPKT Polresta Bandar Lampung diresmikan. Polresta Bandar Lampung mendapatkan hibah gedung sentra pelayanan kepolisian terpadu. Gedung SPKT tersebut merupakan hibah dari Pemkot Bandar Lampung untuk meningkatkan pelayanan laporan dari masyarakat. Kepala Polda Lampung Irjen Pol Helmi Santika berterima kasih kepada Pemkot Bandar Lampung atas hibah gedung SPKT. Polisi diharapkan membantu terhadap sesama. Kedepan berkat sinergitas yang baik, bukan fisik tetapi juga jiwa raga masyarakat yang beraneka ragam untuk menciptakan Bandar Lampung tertib, kondusif, serta rukun. Wali Kota Bandar Lampung Eva Duyana mengatakan pihaknya bersyukur bisa selesai pembangunan gedung tersebut. Ia mengatakan gedung tersebut juga untuk pembuatan SIM dan juga untuk pelayanan kepada masyarakat, termasuk juga untuk pelayanan hukum kepada masyarakat. Ia mengatakan pihaknya berharap agar gedung tersebut bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Kepala Polresta Bandar Lampung Kombes Pol Ino Haryanto menegaskan tidak ada transaksional di sentra pelayanan kepolisian terpadu. Ia mengatakan pihaknya memastikan bahwa tidak ada transaksional dalam setiap pelayanan yang diberikan. Ia juga sangat berterima kasih atas hibah gedung SPKT dari Wali Kota Bandar Lampung. Pihaknya mengharapkan dukungan untuk selalu memberikan masukan dan informasi terkait pelaksanaan tugas polisi. Pembangunan gedung berlantai 4 ini sebelumnya ada studi Bandung ke Mapolresta Palembang untuk pembangunan SPKT. Masyarakat datang ke gedung SPKT dan personel akan siap sedia ada di gedung SPKT tersebut. Kabar terakhir Tribuners, Pantai MBC Lampung Selatan ramai dikunjungi wisatawan saat libur Nataru. Pantai MBC Kalianda Lampung Selatan ramai dikunjungi wisatawan saat masa libur Natal dan Tahun Baru 2023-2024. Pantai MBC Lampung Selatan menjadi salah satu opsi paling tepat untuk menikmati liburan di pantai bersama dengan keluarga saat Nataru.
di Pantai M Beach Lampung Selatan menawarkan landscape laut dengan view sunset membuat para wisatawan tak ingin melewatkan momen sedikit pun bermain maupun berfoto di pantai ini. Untuk masuk ke Pantai M Beach ini, wisatawan hanya perlu merogoh kocek senilai Rp40.000 saja. Menurut pantauan Tribun Lampung, sekira pukul 16 waktu Indonesia Barat, tampak ratusan wisatawan memadati lokasi pantai yang berlokasi tak jauh dari pusat kota Kalianda. Selain menawarkan dengan pasir putih, Pantai M Beach Kalianda juga menawarkan berbagai fasilitas seperti wahana bermain anak, gazebo hingga glamour camping alias glamping. Pada masa libur akhir tahun 2023 ini, wisatawan yang berkunjung yang datang dari lokasi ini tak hanya berasal dari Lampung. Wisatawan dari sejumlah kota lain seperti Palembang, Jambi hingga Jakarta pun ramai memadati pantai ini. Salah satu wisatawan asal Bandar Lampung, Elsa, mengatakan ini ketiga kalinya ia datang ke Pantai M Beach. Suasana pantai yang indah serta banyak lokasi spot foto membuatnya tak bosan datang ke pantai ini. Sementara Miftah, wisatawan asal Palembang, mengatakan ia dan keluarga sengaja berlibur ke Pantai M Beach bersama dengan keluarga. Baiklah Tribuners, itulah berita Lampung terkini bersama dengan saya Fenty Novianti. Jangan lupa untuk ikuti YouTube Tribun Lampung Official dan YouTube Tribun Lampung News Video. Selamat malam dan sampai jumpa.